Maknanya adalah untuk bisa tembus ke langit. Amalanmu apa? Sehingga engkau itu disebut nabi, calon penghuni surga. Presiden bagus, tapi kalau legislatifnya nggak bagus, kita juga salah milih orang, presiden juga nggak bisa apa-apa kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi, sesungguhnya banyak rangkaiannya. Banyak sekali peristiwa pernak-perniknya yang tidak hanya sekedar Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak sekali hikmah, banyak sekali hukum yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya. Di antaranya adalah seperti imam yang tadi membaca di dalam rakaat kedua, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi sedang tidak tidur di Masjidil Haram. Nabi tidur di rumah Ummi Hani. Tapi Quran lalu menyebutkan bahwa Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga sebagian ulama dari sisi fikih lalu menganggap bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu bukan hanya Ka'bah dan sekitarnya. Kita tahu sekarang Masjidil Haram itu diperluas. Lalu kemudian di situ ada Ka'bah, di situ ada Sofa, di situ ada Marwah, di situ ada Zamzam, dan ada masjid. Kemudian pelataran masjid. Karena itu sebagian ulama di Saudi menyatakan bahwa areal Masjidil Haram itu tidak hanya areal yang ada di sekitar masjid. Sehingga tatkala ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang sholat di Masjidil Haram pahalanya dapat 100.000, maka pemahaman mereka adalah tidak hanya Masjidil Haram saja yang kemudian mendapatkan pahala 100.000, tapi masjid-masjid yang lain juga mendapatkan kadar pahala yang sama. Berdasarkan dalil tadi bahwa Al-Quran menyebutkan Isra itu terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal pada peristiwa itu Nabi sedang tidak tidur di Masjidil Haram, tapi di rumahnya. Sehingga seluruh areal yang berada di dalam Masjidil Haram, kalau orang menunaikan sholat ke masjid atau ke masjid apa saja, maka pahalanya sama, mendapatkan 100.000. Quran menyebutkan linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara mukjizat, maka nalar itu atau sering disebut dengan bagaimana kita mendahulukan akal. Kalau sudah bicara mukjizat, maka mukjizat itu harus didahulukan. Termasuk tatkala kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pendekatannya adalah murni iman kepada Allah, murni iman kepada kitab suci Al-Quran. Ada lagi pelajaran yang kedua yang bisa kita sampaikan. Sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, Nabi itu dibelah dadanya, Pak. Jadi peristiwa pembelahan dada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 2 kali. Pertama tatkala beliau masih usia 4 tahun, masih kanak-kanak di perkampungan Bani Sa'ad, tatkala dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu juga sama dalam peristiwa ini, malaikat juga hadir lalu melakukan pembelahan. Nah, apa kira-kira maknanya? Maknanya adalah untuk bisa tembus ke langit, lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan kebersihan hati.
perlu segala hal yang terkait dengan noda-noda yang ada di dalam hati kita itu harus dibersihkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak bermanfaat harta, tidak juga anak turunan, tidak juga pangkat, tidak ada jabatan. Malaikat nggak bisa disogok, Pak. Kasih money politik. Maka apa yang bermanfaat? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang berjumpa Allah dengan hati yang bersih. Karena itu syarat untuk bisa berjumpa Allah itu hatinya bersih. Qalbunnya salim. Karena itulah menjadi tugas pokok Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping menyampaikan dakwah, mengajarkan Quran dan Sunnah. Quran menyebutkan juga adalah tazkiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada masyarakat yang buta huruf untuk membacakan ayat. Dan disebutkan wa yuzaki, membersihkan. Di antaranya yang dibersihkan itu adalah hati. Sumber kebaikan itu hati. Sumber kejahatan itu juga hati. Sumber syirik itu di mana yang paling utama? Bukan terhadap praktek sesembahan yang keliru saja, tapi seandainya orang tidak menyembah apapun, dia tidak pergi ke gunung, dia tidak pergi ke bebatuan, tidak pergi ke pohon lalu menyembah, enggak. Tapi sekedar dia punya akik, tapi lalu kemudian hatinya mengatakan, mengagungkan. Karena di antara makna syirik itu adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, ketergantungan hati bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berpandangan dengan akik yang dia miliki ini akan mampu menyelamatkan hidupnya. Dengan akik yang dia miliki itu rumahnya tidak akan kemasukan maling. Dengan akik yang dimiliki rumahnya tidak kebakaran. Dengan akik yang dimiliki semua keluarga itu kemudian menjadi tenang, akur. Nah inilah yang kemudian menjadi persoalan ya. Padahal akik itu Pak, kalau dimasukkan ke dalam gelas, airnya penuh, lalu kita minum, pasti hausnya hilang. Pakai aki atau enggak. Nah oleh karena itulah iblis kenapa dulu sudah di surga lalu kemudian terusir? Karena sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Malaka anta tatakabbara fiha fakhruj, disebutkan. Kamu tidak berhak sombong, keluarlah dari surga. Karena itulah orang kalau sombong tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak masuk surga orang yang masih menyimpan di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Jadi yang sombong di surga dikeluarkan, orang yang sombong di luar surga tidak bisa masuk surga. Nah, oleh karena itulah penyakit yang terkait dengan masalah hati ini sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu dibersihkan, disucikan dulu. Nah, orang masuk surga diantaranya adalah tadi hatinya bersih. Nabi pernah menyampaikan satu ketika Nabi dalam forum seperti ini menyampaikan akan masuk dari pintu itu rajulun min ahlil jannah, seseorang yang termasuk calon penghuni surga. Masuk seseorang dengan membawa sendalnya dengan bekas air wudhu, langsung dia ke masjid. Keesokan harinya Nabi menyampaikan hal yang sama. Masuk dari pintu itu seorang calon penghuni surga. Ternyata lelaki yang sama. Sampai kemudian Abdullah bin Umar bin As penasaran melihat lelaki itu, lalu kemudian dia ingin tahu apa amalan lelaki ini. Lalu kemudian dia nginep di rumahnya beberapa hari, 3 hari dia nginap di rumah lelaki ini. Hanya ingin tahu apa amalan lelaki ini, sampai kemudian Nabi menyebutkan dia adalah calon penghuni surga. Tapi dilihat oleh Abdullah, amalannya biasa-biasa saja. Tidak ada suatu prestasi, tidak ada suatu hal yang hebat.
Sampai kemudian dia mengatakan begini, saya nginap di rumahmu itu sebetulnya bukan karena ada masalah saya dengan abah saya. Karena pada awalnya dia menyebutkan, saya ingin nginap di rumahmu karena saya ada persoalan dengan abah di rumah. Saya sebetulnya nginap itu ingin tahu amalanmu apa, sehingga engkau itu disebut nabi, calon penghuni surga. Kata lelaki ini, kama ra'aita, seperti yang engkau lihat itulah saya, enggak lebih enggak kurang. Katanya kok biasa saja. Ya sudah, dia ingin keluar dari majelis itu, tapi kemudian lelaki ini memanggil. Mungkin katanya, dia tidak juga bisa memastikan. Setiap kali saya tidur, kata lelaki ini, saya tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Setiap kali saya tidur, saya tidak pernah membawa masalah apapun yang terjadi di hari-hari yang saya lalui. Jadi dia tidur dalam kondisi hatinya itu tidak ada dendam kepada siapapun, bersih sekali hatinya. Kata Abdullah, ini yang tidak semua orang mampu mengerjakannya. Dan itulah faktor yang membuat engkau termasuk calon penghuni surga. Jadi amalannya hanya sekedar hatinya bersih. Gak ada dendam pada fulan, gak ada rasa marah, gak ada rasa benci. Jangankan terhadap orang lain, mungkin orang yang berinteraksi setiap hari di rumah, istri dan anaknya juga sama sekali dia tidak pernah membawa masalah dan problem. Nah, kita ini rata-rata punya masalah dengan hati kita sendiri, Pak. Apalagi terkait dengan pilpres, terkait dengan pilihan yang berbeda dan seterusnya. Yang kita urus itu tidak hanya pilpres. Kata Gus Baha, jangan terlalu berlebihan harapan kita kepada calon presiden. Seolah-olah kita itu akhirnya tidak bertauhid katanya. Menggantungkan kesejahteraan, keamanan, kebaikan, seluruhnya seolah-olah hanya kepada satu orang. Lalu ketergantungan kita kepada Allah bagaimana? Jangan sampai kemudian gara-gara 14 Februari satu hari itu pengajian bubar, Pak. Keakraban yang selama ini sudah terjalin dari satu masjid, kita bina bertahun-tahun agar orang itu berukhuwah Islamiyah, gara-gara beda pendapat berdebat, ya, berkelahi satu sini. Nah, rata-rata apa masalahnya? Kurang menjaga hati. Karena itulah di Quran disebutkan, di antara doa yang kita minta kepada Allah, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai ada perasaan dongkol, ada bercokol di dalam hati ini kepada sesama orang-orang yang beriman. Presiden bagus, tapi kalau legislatifnya nggak bagus, kita juga salah milih orang, presiden juga nggak bisa apa-apa kan. Nah, jadi sekali lagi banyak sesungguhnya yang mesti kita lakukan. Mari kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Caranya apa? Seluruh ibadah mahdoh, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib sebentar lagi, memperbanyak zikir, salawat, tilawah Quran. Semua ibadah ini untuk membersihkan hati kita, Pak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang, tentram. Karena sekali lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat rupamu, Allah enggak melihat jasmanimu, bentukmu, pakaianmu. Yang dilihat yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hatinya, Pak. Orang boleh sama-sama sholat, tapi kata Quran, kalau ria-ria, fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat gara-gara hati kan, karena dia riya. Apalagi sudah nggak sholat riya lagi ya. Sholat riya saja itu dianggap celaka. Ini sudah nggak sholat riya, artinya apa? Dia bangga nggak sholat. Alhamdulillah aku kada sembahyang. Alhamdulillah saya sering mabuk. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Nah, yang terakhir, pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan, ini rujukan saya Sirah Nabawiyah Rohikul Maktum. Beliau ditawari susu dan arak. Lalu beliau memilih susu.
Kemudian dikatakanlah kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai dengan fitrah, as-sabtal fitrah. Dalam lafaz lain, engkau telah mengenai fitrah. Andai engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Apa kira-kira maknanya yang bisa kita ambil? Ya banyaklah mengkonsumsi susu, jangan sampai minum arak, itu saja. Arak itu simbol kesesatan. Sampai itu disebutkan, kalau engkau mengambil arak, umatmu akan sesat. Nah sekarang Quran itu berbicara, wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu ya sakaran wa rizqan hasana. Dari pohon korma engkau jadikan dia itu arak, khamar, dan juga rizqan hasana, rizki yang baik. Jadi itu pilihan terhadap kita, Pak. Begitu banyak buah-buahan, bahkan di negeri ini, begitu banyak yang kemudian bisa kita konsumsi, dan bahkan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi masih ada saja orang yang milih arak, Pak. Bukankah ada jus tomat, jus melon, minuman begitu banyak yang halal. Ada aja yang ngejarnya itu arak, yang jelas memabukkan. Yang disebut dalam tafsir itu umul khaba'ith, induk dari segala kejahatan, khamar. Lalu Quran juga bicara tentang susu. Dari perut hewan, Anda bisa meminum laban susu yang segar, min baini farthin wadam, di antara kotoran dan darah. Nah, jadi kalau orang memerah susu, di mana awalnya sumber susu itu? Bukankah di situ ada dekat dengan kotoran, kan? Tapi Quran itu ingin mengajak kita berpikir, binatang yang kita sering anggap dia adalah hewan rendah dan seterusnya, yang bisa kita anggap makhluk yang kemudian bisa kita perlakukan apa saja, ternyata dia mampu memproduksi susu yang kemudian bermanfaat untuk kita minum. Sementara manusia yang derajatnya lebih tinggi dari hewan sudah dikasih buah-buahan anggur, ternyata dibikin anggur Malaga. Sudah dikasih begitu banyak buah-buahan, ternyata disuruh bikin ciu dari beras, dari apa. Nah sekarang kita bicara mana yang lebih tinggi derajatnya terkadang. Begitu banyak orang yang masih jualan khamr, memabukkan, dan masih banyak juga pembelinya. Sementara yang lain itu ada jual jus, buah-buahan dan sebagainya, itu kadang tidak laku, Pak. Apalagi malam tahun baru, lalu kemudian nanti 14 Februari itu tidak hanya hari pencoblosan, tapi juga Valentine's Day, hari kasih sayang itu, kejahatan itu justru banyak terjadi. Nah, jadi kita itu diberi pilihan fitrah. Suruh milih calon istri, perempuan, cantik, dan boleh milih apa saja. Milihnya zina sama tetangga. Kan aneh itu. Bukankah dia itu bisa mencari jalan halal? Begitu banyak orang yang kemudian bisa dia nikahi. Tapi kenapa nyari yang sulit-sulit? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Memilih itu tentunya memilih yang terbaik, termasuk nanti kita diminta untuk memilih calon-calon pemimpin kita. Maka pilihlah yang terbaik menurut nurani kita, menurut fitrah kita yang bersih, yang suci, yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga ini salah satu dari sekian banyak cuplikan yang sangat banyak hikmahnya. Saya pernah menulis hikmah Isra dan Mi'raj itu sekitar 27 hikmah, Pak, dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kalau mau tajabarkan secara lebih luas lagi. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan sekali lagi untuk menjadi umat yang terbaik, dan kemudian memberikan kontribusi pilihan-pilihan kita yang terbaik, dan itu adalah sesungguhnya pilihan kita sendiri untuk kebaikan diri kita sendiri, dan sesungguhnya juga untuk kebaikan masyarakat kita secara luas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.